Oke, selamat malam guys. Bersama gua dengan Bang Yarohia dari Pertama Actually. Malam ini di live New Year Session adalah untuk biasa hari Senin evaluasi dan juga apa namanya outlook sepanjang minggu ke depan. Walaupun tadi secara grafik tadi udah kirim di grup Vertem di satu arah, tapi ini live-nya atau recording-nya lah. Kita mulai dengan yang ini ya, kita mulai dengan ya evaluasi dulu untuk minggu lalu. Minggu lalu memang termasuk santai. Dari tanggal hari Senin gua nggak ada trade karena gua lihat itu market sangat slow banget. Kalau dilihat dari ini sangat slow dan biasa karena gua sekarang fokus New York. Jadi gua hari Selasa baru, biasa hari Selasa udah mulai ada volume dan di hari Selasa ini gua nunggu nih di jam apa namanya di jam New York ini di jam berapa ini termasuk lama juga, jadi termasuk mungkin di live kayaknya nggak ada kayaknya di live nggak ada, jadi baru di jam 11 ada peluang, jadi gua sell ketika ada dia break support yang ini ya. Dan puji Tuhannya sesuai dengan trade plan, jadi gua amani sekitar cuma 10 pip deh, ini nggak nyampe ke bawah. Soalnya sekarang gua scalper jadi nggak mau banyak-banyak, udah out. Jadi gua trade cuma sekali hari Selasa dan kemudian next hari apa namanya ini hari Rabu. Hari Rabu juga sama guys karena dia kalau dilihat dari komposisinya atau structure marketnya memang dia lagi retest ya. Dia lagi retest minggu ini, dia lagi retest habis dia gini. Jadi habis dia retest zona supply di atas, kemudian dia turun dan dia turun ini dia ada konsolidasi di sini. Nah, konsolidasi ini pertanda ini apa namanya konsolidasi ini diberi supportnya lagi. Berarti dia ke atas ini hanya apa namanya ini hanya fake out atau liquidity grab nih. Nah, ini kan habis dia break yang zona yang sebelah kiri ini ya kan, habis break dia bikin konsolidasi, harusnya kalau dia lanjut ke atas harusnya dia beli resist malah dia balik ke bawah. Jadi untuk next minggunya makanya fokus sell jadinya. Seperti itu. Ya, itu hari Selasa dan hari Rabunya juga sama perlakuannya. Ini kalau dilihat dari M30-nya itu M30-nya sama juga. Ini setelah ini kan ada ini ya. Kalau dilihat ini ada konsolidasi di sini, terus kemudian dia break. Karena kenapa? Ini kan ada supply di atasnya juga ya. Ini ada supply, ya kan? Dia supply dan dia bikin supply baru. Udah gitu dia break support ini dan konsolidasi ini kan. Kemudian gue manfaati sell. Jadi ini juga sama. Puji Tuhan kemarin semua lancar di hari hari Rabu. Nah, kemudian hari ini nih, hari Kamis. Nah, hari Kamis agak zong nih. Hari Kamis ini kemarin bersama dengan kau cuma berempat doang. Aku ingat persis itu berempat doang. Berempat, Bro Kevin sama Bro Geren ya. Satu lagi siapa lupa kalau nggak salah. Tapi dia nggak trade. Jadi ini kemarin sama sih perlakuannya sama kayak di atas. Ini dia ada konsolidasi di sini. Kemudian dia break. Ternyata break ini fade out. Nah, begitu dia fake out, dia tutup candle ini ya. Ini. Nah, ini kan candle ini kan dia close di bawah konsolidasi ini. Jadi ini pertanda sebenarnya bisa lanjut ke bawah. Dan ternyata memang ini ternyata hanya fake out juga. Jadi harusnya ini sebenarnya harusnya track bagus ya, tapi ya sesuai dengan track play nggak usah dipaksa. Jadi ya tidak selalu apa namanya analisa kita itu tidak selalu benar, market selalu benar. Jadi kita hanya mengikuti arusnya saja. Ya, jadi ini sell di sini sebelum pun dia break di bawah, gua sell di sini karena manfaatin siapa tahu dia lagi banyak volume. Ini kan jam-jam New York, jadi volumenya lagi gede-gedenya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan trade plan dan ini kemarin lumayan nih. Stop loss-nya itu 37. Lumayan, jadi profit Selasa Rabu itu habis.
Oke, it's okay. Dan kemudian di hari itu hari Kamis ya, di hari Jumat. Nah, ini hari Jumat lumayan. Kemarin saya nge-purchase, dia retest zona supply teratas. Ini gua hapus ya. Dia retest zona teratas. Nih. Dan ini kayaknya Bro Jonathan yang call duluan, dia sell di atas. Gue nge-purchase dia sell di 20.38 dan habis itu gue lihat ada tanda-tanda gue sell lebih ke bawah. 23.6-an gitu. Nah, habis itu dia langsung turun, gua tutup profit sekitar 40 pip lah. 40 pip, jadi lumayan. Kalau lumayan lagi itu luar biasa, 40 pip luar biasa. Nah, si Bro Jonathan dia kalau sekitar full close-nya dia hampir 100 pips. Jadi amazing. Jadi minggu lalu lumayan tutup dengan cuan dan evaluasinya seperti itu guys. Jadi semoga oke, coba yang mana? Bagi yang mana? Yang hari Rabu kemarin atau yang mana? Kenapa ambil trade yang 40 pips? Oke, I see. Ini kalau dilihat, oke, good question. Jadi gini, ini gua bersihin ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini sebenarnya minggu lalu itu kan dia ada break support. Nah, ini kan kalau misalnya ini kan di H4 ya. Kalau si Marcella lihat ini kan dia ada break support ya. Ya, dia ada break support dan gua berharap begitu dia close di sini itu kan dia lanjut di bawah. Gua berharap dia langsung ke bawah. Dia langsung ke bawah karena kenapa? Next demand-nya kan ke bawah sini ya, masih jauh dan ternyata dia nggak mau ngasih langsung ke bawah jadi dia balik lagi ke atas. Nah, begitu begitu dia break ini kan apa namanya, supply kuat lah atau resisten kuat. Karena kenapa? Karena ini zona konsolidasi udah di break. Dan sebelum dia benar-benar nge-break itu dia ada ini lagi di sini. Dia ada namanya rally atau konsolidasi kecil di sini gitu loh. Ya ke bawah. Jadi ini sebenarnya pertanda kalau udah di break kayak gini biasanya ini udah fix. Bukan fix sih. Kemungkinan besar memang dia lanjut turun karena ini area kuat. Kalau dilihat dari mingguan itu area kuat tuh. Nih, ya. Ini support kuat gitu loh secara mingguan. Nah, kalau dilihat dari daily-nya nih. Tuh, kalau dilihat dari daily-nya juga ini dia udah break panjang sebenarnya. Ini di tanggal 17 ini. Gitu. Nah, kenapa dia ke atas ya gitu seperti biasa bandarnya mungkin dia nggak mau turunin langsung tapi dia mau liquidity grab lebih ke atas. Jadi begitu ini strong ini biasanya kan gold kan gitu ya suka apa namanya grafiknya suka gatel. Maksudnya dia dia ngambil apa namanya dia ngambil supply teratas gitu loh sebelum dia lanjut turun biasanya gitu. Nah, sama kejadiannya dengan yang hari Jumat itu kemarin nih. Nah, ini kalau dilihat, ini kan hari Jumat kemarin kan dia naik terus ya, dia naik terus bla 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 bla. Nah, ini begitu dia break ini kan ada supply nih. Nah, ini supply, kemudian ada supply baru di atas di break pula. Nah, tuh ya. Dan kemudian ini satu, dua, dan ketiga. Jadi ini dia ada dua supply dia break ke atas. Nah, biasanya itu harga kan tidak selalu ini ya, tidak selalu naik ya. Dan pasti di suatu supply atau demand pasti dia pull back gitu. Jadi dia pasti pull back. Nah, begitu dia sama di sini, ini kan kemarin si Bro Jonathan ada call ya. Jadi ini kenapa dia langsung sell? Karena kenapa ada supply di sini. Jadi kemungkinan besarnya itu bisa retest. Kemungkinan besarnya juga ya bisa lanjut ke atas. Jadi ini hanya probability aja. Kenapa sell di situ? Karena ada supply ini di sebelah kiri. Gitu. Jadi kemungkinan besarnya itu kita memprediksi bahwa dia bakal pull back dulu ke bawah sebelum dia lanjut ke atas pun. Ya kan? Nah,
Gitu. Nah, ini kalau dilihat dari ini sampai di situ agak paham. Nah, kalau misalnya itu 40, oke. Ini kalau 40 itu sebentar ya. Eh, nah, hmm, yap. Ini di close 30. Nah, ini. Jadi gua masuk itu, gua nunggu dia. Kalau Bro Jonathan kan dia nggak nunggu konfirmasi. Kalau gua kan nunggu konfirmasi. Kalau Bro Jonathan itu begitu dia retest di daerah sini, di supply di H1 ini, nih di H1 ini dia langsung sell. Karena itu, nah dia sell itu gua ingin purchase di 20.38 dan dia lumayan panjang, stop lossnya di atas, di wick teratas ini. 30 apa namanya 20.31 kemarin kalau nggak salah. 30.41 sorry, di sini. Pokoknya dia candle yang ini. Itu. Nah, kemungkinan ya puji Tuhannya itu lancar. Maksudnya sesuai dengan ini. Maksudnya sesuai dengan arah yang dia analisa gitu loh. Nah, kalau gua ngelihat lagi nih begitu dia udah nyampe di sini gua lihat lagi di lower time frame di M30. Nah, ini gua nunggu M30-nya close. Nah, begitu M30 ini close ini yang warna merah, ya warna merah pertamanya. Nah, di situ gua udah nunggu. Nah, gua nunggunya di mana? Dia break bawahnya ini. Dia break support ini, gua ini langsung sell di sini. Dan stop lossnya ini di sini di atas wick yang aktif ini. Jadi biasanya kalau dia break kayak gini, biasanya dia habis ke zona supply atas, kemudian dia bikin bearish kayak gini, dan bearish next next candle-nya dia break support, dia next support itu biasanya kemungkinan besar bakal lanjut turun jauh. Nah makanya oleh alasan itu harusnya kalau dia lanjut naik dia nggak boleh break yang bawahnya ini support ini, malah dia harusnya break ke atasnya gitu loh. Tapi karena kemungkinan besar karena dari pagi ini harganya udah naik, udah naik banyak, makanya dia retest dulu ke bawah. Jadi alasannya gua sell di situ gitu, di sini di break ini gitulah. Jadi gua cuma amankan 40 mungkin. Ya, di sini cepat banget itu kemarin 40. Kalau gua hold kan yang bisa hampir itu 100 pip. Gitu. Jadi kalau Bro Jonathan begitu dia lihat udah kena supply karena supply-nya kan udah di break ya. Dua kali ya, dua kali. Jadi ini satu, dua, dan tiga. Nah, ketiganya enggak, dia coba sell di sini. Gitu. Jadi dia nunggu di atas sini dan harga juga udah naik banyak. Biasa kan harga kalau udah naik banyak kan pasti pullback dulu pun kalau dia lanjut ke atas. Gitu. Kalau gua nunggu konfirmasi kemudian benar aja dia turun. Gitu. Oke, clear ya. Nah, malam hari ini kita udah M30 udah close dan kemungkinan besar tadi ini fade out. Ya, ini kalau dilihat ya ini. Nah, ini kemarin fade out nih, sis. Ini. Jadi benaran ini kemarin cuma cuma dia hanya liquidity grab ke atas, ya kan? Ngeluarin penumpang di atas ini, kemudian dia turun ke bawah, dia bikin konsolidasi. Karena kenapa dia bikin konsolidasi? Karena ada demand di bawah sini. Jadi sebelum dia break ini pasti dia harus ya dia retest apalagi ke atas dulu. Begitu dia habis retest dia ke bawah lagi tuh. Tuh. Nah, kemungkinan besar ini memang malam ini bakal lanjut turun. Mungkin bisa-bisa dia ke sini malam hari ini. Ya. Jadi apalagi dia udah retest ya di sini ya. Dia udah retest dan ini H1 udah M30-nya ini dia udah break tuh. M30-nya dia udah bikin supply baru. Nah, ini bikin supply baru, harusnya kita nunggu nih kalau dia break di menit pertama setelah pergantian candle itu jangan masuk. Karena kemungkinan besar itu hanya tipu-tipu. Jadi nunggu sekitar 10 menit awal atau 5 menit lah at least. 5 menit awal itu setelah 5 menit awal baru cari posisi. Kalau dia misalnya baru pergantian ini kan baru pergantian candle M30 kan. Nah, terus dia langsung ke bawah itu jangan masuk. Mendingan nunggu dia biasanya cenderung dia bakal pullback. Pullback ke atas atau pullback ke bawah kalau dia lagi bullish. Gitu. Jadi ya ini ditunggu aja ini sih udah bagus sih. Ini strukturnya udah bagus.
Ini udah ada supply di sini, udah di retest, dan kemudian M30-nya barusan udah bikin supply. Jadi kemungkinan besar dia lanjut turun. Mungkin boleh di sell nanti di sini. Jadi prediksi gua untuk sepanjang minggu ke depan itu dia bakal retest lagi paling tidak ini sampai ke bawah sini nih. Ini secara daily-nya, coba aja lihat daily-nya ya. Ini daily-nya kan ini belum di break, jadi ini masih valid, dia masih bearish secara daily-nya. Dan dia udah ke retest ke atas. Nah ini tergantung candle hari ini seperti apa. Kalau misalnya dia bearish hari ini, berarti besok kemungkinan besar dia lanjut bearish. Tapi kalau misalnya malam ini dia indecision atau misalnya candle body candlenya bukan close di bawah candle sebelumnya ini, kemungkinan besar besok dia baru ada candle bearish di daily-nya. Itu. Nah ini tapi kalau misalnya malam ini dia close bearish daily-nya itu ya, gue yakin sih 80% besok candle-nya itu langsung ke bawah di hari Selasa. Ya, kayak gitu. Nah ini kalau dilihat dari H4-nya juga barusan udah di retest kan. Ini dari Paperstone ya. Kalau dilihat dari ini Oanda, broker Oanda, ini dia udah close sih H4-nya. Nah, kalau dilihat dari H4-nya juga dia udah close nih. Ini dia udah close udah close H4 ya belum? Belum. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Dan dia udah retest di zona supply ini gitu. Ya. Dia tadi apa namanya? Kemungkinan besar tadi dia ke atas dulu karena ada demand di sini, ada demand. Jadi sebelum sebelum dia beri itu dia retest dulu baru nanti ke bawah. Ini baru ada brogeran. Ini harus cantik ini. Selamat malam brogeran. Malam bro, Welcome ya, welcome. Kita thank cuma you, thank bertiga you. nih sama sis Marcella nih. Iya, Agak sepi ya, mungkin karena hari Senin udah pada cuan tadi di London. iya ya. Wah, untung masih dapat gua di ini. M30 sel gak, bro? Enggak. Karena kenapa? Pas pergantian candlenya ini langsung di break soalnya. Oh, gua sel di ini soalnya. Supply M30 tuh yang kecil. Yang di sini ya. Iya, terus langsung turun. Hokinya. Oh, betul-betul. Tadi ini merhatiin sih, cuma H1-nya kayak gitu sih masalahnya tadi. Iya ya, full Ya, bullish mungkin. gitu ya. Serem. Tapi ya kalau misalnya tadi lo udah set di situ, berarti itu namanya kan apa namanya ya? Ya itu sih namanya 50-50. Soalnya ini udah ada konsolidasi di sini kan. Iya, iya Ya sih. kan, udah gitu candle di sini di bawah sini kan udah di break. Jadi kemungkinan besar tadi dia retest ke atas sini itu hanya untuk dia ke atas hanya untuk retest last time-nya gitu loh. Oh, Nah, jadi makanya ya itu juga analisa lo ambil sell di sini sih bagus sebenarnya. tapi ada faktor lucknya juga lah ya. Iya, tapi kan ada alasan lo sell-nya kan. Jadi terlepas Hmm, dari laki atau enggaknya kan kan lo ada alasan kan. iya. Kenapa alasannya ya ini ada konsolidasi supply-nya di sini gitu loh. Udah di break gitu loh. Hmm, Gitu. Candlenya kan kalau dilihat konsolidasi kan ini udah di break tadi. Dia ke atas panjang itu gara-gara ada supply di sini kan. Apa namanya gara-gara ada demand di sebelah kiri sini kan. iya. Nah, tuh. Nah, puji Tuhannya itu loss sell itu langsung jalan tuh. Udah berapa pip itu? Iya. Itu bisa 40 kan. Iya 40 tadi. Nah, Habis itu langsung udah out, langsung amanin kan. langsung amanin. Iya, kalaupun enggak ya 90% amanin. Nah, ini kan. Tadinya dia langsung beri ke bawah. Gua nggak mau sell gara-garanya. Baru menit pertama setelah pergantian M30 dia langsung beri ya. Gua nggak mau. Iya langsung turun. Iya, biasanya itu cenderung dia bakal balik lagi buat retest at least ya ke atas. Gitu.
Tapi lah sih karena malam ini kan nggak ada news gede banget ya, jadi ya santai juga lah. Ini baru minggu awal juga, buruk-buruk. Tadi evaluasi udah selesai ya bro ya. Tadi hanya berdua sama sis Marcella. Oke, oke, bro. Ya. Ini kemungkinan besar paling gua nunggu di bawah sini. Di bawah, di atas sini aja sih. Kalau dikasih. Ini kalau misalnya udah 8.30 begini biasanya volume lagi gede, kemungkinan besar sih gua yakin kemungkinan besar dia nggak bakal retest lagi. Mungkin H1-nya ini langsung ngejar ini. Nah, udah di break soalnya. Ini udah di break. Ya, mungkin sis Marcella mungkin kita nggak perlu buru-buru malam ini. Ini kan agak apa namanya, dia berkata lain gitu. Kalau nggak dikasih retest ya wes, legowo aja. Hmm. Masih ada biasa, betul banget. Betul banget. Kalau Bro Geren kan udah ini nih, udah adem dia ini, udah dapat. So, malam hari ini kita hanya sampai jam 9 aja ya guys ya. Kalau dilihat dari pergerakannya udah keretanya udah lewat ya. Biarkan saja itu kalau gitu besok Iya, kita kereta hajar. London sama kereta New Yorknya udah lewat ya. Iya nih, udah lewat. Kecuali kalau ada news dia baru ke atas dulu nih. Iya. Kalau dilihat dari newsnya sih dia nggak ada ya. Sepi, sepi hari ini newsnya. Hmm, sepi sepi. Tadi si Bro Ibnu nggak absen tapi nggak nongol-nongol nih. Today. Tuh, di sini di kalender gua nggak ada yang bintang 3 nih, bintang 2 ini kayaknya. Oh, bintang 2 juga nanti jam 10 baru ada. Coba lihat nanti pagi juga jam 1 nggak ada, berarti ya fix lah. Hari ini dia slow lah. Coba kita lihat ini ya. Kita lihat tetangga dulu. Tetangganya lagi ngapain ini? Ah, masa sih dia ada bayi? Kayaknya dia belum ganti deh. Ini yang minggu lalu kayaknya. Salut sih sama Donvo ini ya. Betul loh. Konsistensinya Mas, gokil. kesabarannya itu, sabarnya itu udah luar biasa lah. Iya. Gua sih pengen niru dia sih secara disiplin ya. Dan mungkin kalau gua udah ikuti udah ikuti 100 ya mungkin gua tiru caranya dia. Jadi stop lossnya itu panjang, Sebenarnya panjang lebar. ya. Jadi gua lebih maksudnya ya dia nggak terlalu ini banget, maksudnya jantungnya itu. Hmm. Soalnya kalau kalau stop lossnya panjang kan, soalnya gua tahu cara mainnya dia itu loh. Gua tahu cara mainnya dia itu. Jadi biasanya misalnya candle kayak gini biasanya dia nunggu close di bawah sini. Kalau nanti ada body candle close di bawah sini pasti dia langsung ini. Dia bakal sell di bawah sini. Kalau ada candle ya body candle, kalau terus stop lossnya di atas ini. Buset. Gitu. Nah, kemungkinan besar untuk win win percentage-nya kalau misalnya model kayak gini memang gede. Karena kenapa? Dia kan udah bikin apa? Dia udah break ini kan, konsolidasi. Iya. Hmm.
konsolidasi dia udah break, kemudian ya apalagi kan targetnya dia nggak gede-gede 10-20 juga udah out dia. Gitu. Jadi ya mungkin ke depannya juga sih kalau misalnya biasanya kan kalau udah nanti ada fase ya, ada fase di mana lo udah mulai bosan trade dan lo juga nggak biasanya kayak dia ini kan sebenarnya dia nggak ngejar profit loh sebenarnya. Yang penting dia ada hari ini apa yang didapat hari ini disyukuri sama dia. Hmm. Itu menurut gua ya, menurut gua. Donvo mainnya M1 ya? Kenapa? Donvo mainnya M1 ya? M1 enggak, dia rata-rata itu M5. Oh, M5 at least dianya. L5, 15 dan M30 sampai ini. Kalau untuk higher time frame-nya misalnya H1, H4 itu hanya ininya doang. Apa overall trendnya dia lihat seperti apa. Tapi dia kebanyakan itu dia bakal lihat yang antara 5, 15, 30. hmm. Mostly ya gua perhatiin dianya ya. Nah, bener aja kan nih hari ini dia. Oh, ini dia mau sell tuh. Ini sis Marcella mau ngikut dia nggak sis? Ah, 0,01 iya gitu ya. 0,01 ya kan. Aduh enggak deh. Tuh. Lu udah berapa lama bro ikutin Donvo ini? Dari gua join itu Jonathan. Oh, Jadi gua udah mulai tahu banyak sumber forex itu sejak gua join Fortem. Gua kenal di situ pertama kan Raja, itu kan itunya ya, mentornya iya. si Joe ya. Hmm. Kemudian ada Donvo segala macam. Mulai dari situlah. 2 tahun ke belakang live forex itu kan udah mulai banyak kan. Hmm. Ya udah. Kalau misalnya kita sering buka YouTube kayak gini-gini forex kan biasanya kan rekomendasinya kan datang terus. Iya, algoritmanya udah Ah iya, ngikut. algoritmanya udah kebaca gitu. Jadi mulai banyak kayak gini-gini ya kan ketemu time to eat trade ya nih. Ini juga bagus ya. So, ini juga dia mainnya sabar juga nih. Hmm. Dan kalau mau belajar M1 ya di sini Forex and Gold ini bagus dia. Oh Dia iya, Pak. pakai yang FTMO ya. Hmm. Depan. Ini dia konsisten banget loh profilnya mantap dia. Gue juga kadang iseng-iseng lihat dia nge-live. Lo lihat kan, dia stop lossnya kan pendek kan. Iya. Paling cuma berapa kadang cuma 5 pip, 10 pip gitu-gitu. Tapi begitu ada konfirmasi lagi dihajar saya lagi. Dihajar saya lagi. Nah, itu. Ini sih ini juga bagus sih. Nggak tahu nih di Januari dia udah profit berapa nih. Kemarin dia udah 1000. Hmm, nggak kelihatan ya. Ini bagus loh Oh dia. iya, Hmm. waktu itu pernah share bro, fundament apa ini ya? Apa sih? eh Kayak ilmu-ilmu soal fundamentalnya forex itu waktu itu apa ya yang lu rekomen ya? Oh iya itu Smart Risk. Ini Smart Risk. Oh iya, gitu deh. Ini Smart Risk. Ini Oh lo iya boleh nih. benar. Oh. Ini kalau misalnya lo belajar structure market ini bagus banget. Ini technical isunya, technical things-nya itu ini bagus banget nih. Kalau Hmm. belajar ini technical ya. Nah, terus yang kedua itu escape the matrix. Ini escape the matrix atau ETM. Ini hampir 11-12 lah dia orang. Mana dia ya? ETM. ETM. Nah, ini ETM FX.
IMFX. Ini gue sama. Tapi gue kemarin lebih nyaman di ini Smaris. Itu Smart list. penjelasannya itu lebih apa? Lebih nyaman di gua aja, lebih masuk di gua aja. Tapi sebenarnya di sini juga hampir-hampir sama lah, hampir sama. Betty lah, beda tipis. Oke, oke. Kalau lo pelajari di sini sih bagus sih. Dua ini juga bagus. Sumber lainnya itu biasanya kebanyakan ngobrolnya. Iya sih. Kalau dua ini langsung to the point, terutama yang Smart Race tadi itu bagus banget langsung. Gitu. Oke, oke, oke. Ini sih bagus ini kalau lo pelajari. Ini standar, maksudnya standar structure market itu bisa dipelajari di situ. Oke banget. Tapi dulu awal-awal bro, lu eh penganut ininya raja banget atau enggak awal-awal? Oh, awal-awalnya gitu, karena gue belum menemukan ini ya. Waktu itu, waktu pertama kali join Fortem kan, gue belum ngerti structure mereka itu seperti apa. Memang Hmm. udah di ini kan supply, misalnya supply ini kebentuknya karena apa segala macam. Mana supply, maksudnya yang supply kuat yang mana, demand kuat yang mana, yang lemah yang mana, itu gue belum ngerti. Hmm. Itu gue belum ngerti, seperti misalnya dia liquidity grab, ya kan. Terus kemudian dia ada fair value gap. Terus kemudian kalau di smart money concern kan gitu ya, ada itu fair value Iya, gap. Dan kemudian eh, apa namanya, ada internal liquidity grab, ada external liquidity grab, itu gue pelajari di situ. Jadi setelah gua setahun kali itu ya, setahun baru gua udah mengerti. Jadi gua Hmm. turning point itu pas gua nonton itunya YouTube yang tadi yang Smart Race. Oh, smart list itu ya. Turning point gua di situ. Oh, Hmm. ternyata. Nah, dari situ gua udah, karena gua udah mulai paham, gua udah mulai kirim analisa gua di Fortem. Kan waktu itu kan gua belum gabung Jonathan kan. Gua sama kayak Bro Geren lah. Hanya di grup aja, sekedar segera sekedar kalau misalnya ada live gua ngikut. Kebanyakan tuh gua nggak ngikut live biasanya. Kayak kita satu angkatan ya bro ya harusnya yang Iya, masuknya ya. 2000 ini kan, 2002, 2022. 2022 ya, iya, 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 iya. Maret kan. Iya, 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 iya. Pokoknya pertama kali si Aldo ini kan, ini webinar. Enggak, sebelum itu ada. Kita kalau nggak salah batch kedua atau ketiga. Tapi paling banyak. Kita yang paling Oh, banyak waktu itu katanya, hampir 600 gitu lebih katanya. oh, Ya. Nah, disitulah grup mulai rame tuh yang pas batch kita itu. ya yang ada ya itulah bro Stephen ini Ya, Raji itu. siapa lagi ya? Ada Bro Frederick, Iya, ada Henrikus, Hendrikus. ada Joy, Joy yang kemarin ikut ikut ramein grup juga. Iya, iya, Joy, Joy. Iya, itu ya, paham lah ya. Terus Iya, ada iya. banyak lagi tuh Sinababan kalau nggak salah ya. Nah, gitu-gitulah. Yang kemarin ya agak rame itu memang ya orang-orang yang aktif sih. Hmm, Hmm. Makanya begitu mereka udah nggak aktif, udah grup kita sepi jadinya. tapi iya, Karena yang biasanya kan orang yang Woles-woles itu biasanya nggak mau ribet lah. Nggak mau ribet, ngapain sih itu loh. Kalau lo mau belajar ya sebenarnya lo kalau mau sukses kan lo sebenarnya mentor itu kan hanya ngarahin ya, bukan bikin lo profit gitu loh. iya, iya. Nah, dia ngasih tahu lo gitu loh, mindset mereka itu, structure mereka itu seperti apa. Tapi ya tergantung kita. Soalnya yang paling penting itu eksekusi. Benar sih. Iya, eksekusi itu kita di lapangan, momen itu kita timingnya pas nggak kita masuk. Kayak tadi Mentalnya tuh. juga kebentuk di sana soalnya. Iya, iya itu timingnya itu yang paling krusial. Terkadang kita udah benar, kita udah misalnya kita udah sell, tapi timingnya nggak pas. Karena kenapa? Dia liquidity grab dulu dia ke atas, Iya. gitu. Jadi ya gue turning point itu di Smaris, dan gue orangnya kan tipikal apa ya, cari tahu sendiri. Gue kayaknya mungkin karena nggak terbiasa ini ya, nggak terbiasa pakai mentor dari kecil, jadi nggak diajarin.
Di sekolah juga nggak diajari pakai mentor segala macam. Jadi gue lebih kayak solo kalau di traveling itu solo travel gitu loh. Oh. Lebih ke mau cari tahu sendiri gitu. Nah, di situ memang awal-awalnya pahitnya. Sebelum ketemu Jonathan kan gua solo ini, solo trade, solo trader. Oh. Solo Oh, I trader gua see. ini dengan persepsi sendiri kayaknya gampang, 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 lama-lama habis tabungan gitu-gitu ya kan. Itu akhirnya ya udah ketemu deh Jonathan di Instagram. Ikut webinar yang 3 hari. Mulai paham dah itu. Mulai Hmm. paham. Tapi itu pahamnya pun nggak masih jauh lah dari kata apa namanya matang gitu loh. Nah, I see. baru deh mulai perjalanan pahit, yang pahit, baru udah mulai cari tahu sendiri, belajar lagi. Dari situ gue udah mulai, oh ternyata begini tuh, ya si Bro Jonathan gitu-gitu. Makanya kadang kalau misalnya pagi-pagi kan kita kan, gue kan kirim analisa ke dia kan. Hmm. Sebelum gue share di guru itu kan kita selalu discuss berdua ini gimana nih bro, outlook-nya. Dan so far 80% itu outlook kita hampir sama sekarang. Ya, Oh, cuma yang beda itu kalau dia itu kayak tadi kan. Bukan tadi kayak hari Jumat. Hari Jumat itu kan dia ada sale kan. Kamu kamu ada itu nggak? Yang di atas I- ini dia sale hari Jumat kemarin. oh, iya, 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 Nah, iya. ingat nggak Jumat kemarin kan pas dia teriakin gitu lah, teriakin. Ya. Oh, dia ada sale di ini. Nah, itu. Kalau dia kan dia karena kenapa tadi gue udah jelasin sih sama sis Marcella. Ini kan sebenarnya kemarin itu bagus banget sih memang. Ini kan ada 2 supply dilewatin, satu, dua, dan ini yang ketiga, Hmm. gitu. Nah ini yang ketiga. Biasanya kan harga kan nggak naik-naik terus kan. Betul. Nah biasanya Bro Jonata itu strateginya kalau setupnya itu kalau misalnya dia udah lihat, dia udah naik banyak. Kalau dia nyentuh supply teratasnya, apalagi sampai 2 kali udah supply di break, Hmm. pasti dia langsung sell. Dia nggak langsung, maksudnya dia nggak nunggu konfirmasi. Nggak tunggu konfirmasi. Iya. Iya, langsung sell ini pasti. Karena cenderung biasanya memang itu cepet. Iya, iya. 30 pi 20 pi gampang itu. Makanya kalau lo Iya. perhatiin dia kan gitu, kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa ngikut dia loh. Kalau Bro Jonata itu kita nggak bisa ngikut dia. Karena udah sense-nya udah dapet ya. Iya, karena kenapa? Itu detik mainnya soalnya. Iya. Udah detik, Agree. menit pun Agree, agree. nggak bisa. Detik, Agree. soalnya begitu dia nyentuh di zona tertentu dia udah masuk. Dia udah masuk di zona-zona itu. Nah, coba bayangin kemarin kan hampir dapat 100 dia. Di sini dia ngambil tuh. Kalau lo lihat di itu, kalau misal lo lihat di apa namanya di M1 itu clear banget tuh. Ini, nih, nah ini udah di supply teratas dan ini ada M1 ini. Hmm. Ini begitu dia ada nongol M1 ini pasti dia sell langsung di sini. Gua juga kalau merhatikan kemarin itu gua pasti sell. I see, I see. Cuma karena gua udah terlambat ya udah gua nunggu akhirnya gua nunggu M30 close. Turns out udah Jadi gua ag- nunggu ini. lumayan ini. Iya, akhirnya kan gua sell di bawah kemarin. Di pas di break ini. Hmm. Nah, gua amannya kan 40 piece ya segitu. Oh, I see. Iya, iya, iya. Hmm. Lo lihat kan dia kan di ini kan di supply kan retest, di supply di sini teratas. Dan dia udah bikin apa namanya candle M30-nya dia close bearish kan, strong bearish. Nah, kalau candle begini biasanya jangan langsung sell, tapi nunggu dia break yang ini week ini. Hmm. Karena kenapa? Ini kan lagi apa namanya lagi banyak volume. Takutnya kan dia langsung ke atas. Kalau dia ke atas berarti dia harus break ini di ini. Berarti kalau memang dia tidak bisa ke atas berarti hanya liquidity grab doang ini yang ke Iya. atasnya. Tapi kalau untuk sell bagusnya kalau cari aman, kalau apa namanya konvensional ini ya nunggu dia break ini. Atau demand-nya di break gitu kan. Ya, Impulse sell. yang ini kan.
Iya itu udah gayanya raja banget tuh Ah, yang kayak gitu-gitu. itu. Berarti kalau misalnya dia break ini di bawah ini berarti fix yang atas ini fake out. Gitu. Tapi emang gue sadar sih, baru kalau gue pribadi baru bisa dapet tuh yang maksudnya ya gue nggak tahu sih ini simpel atau enggak ya. Hmm. Maksudnya untuk gue bisa hafal di luar kepala tuh butuh 1 tahun dah itu. Lebih bro, lebih bro. Butuh lo mantau terus soalnya gua aja kadang lupa gitu loh. Ke gua termasuk cepat ngingat sekarang gara-gara gua kan jadi sebagai ini kan, host kan. Jadi Host gua ya. jelasin. Jadi istilahnya se secara tidak langsung kan gua berulang-ulang ngejelasin kan. Hmm, Berulang-ulang terus jadi nempel di kepala, gitu. Apalagi kalau kita jelasin tiap hari segala macam, akhirnya kan kerjaan yang diulang-ulang kan pasti nempel kan. Pasti nempel di iya, itu, di apa namanya, di alam bawah sadar kita gitu iya loh. sih. Kayak waktu Sama kayak zaman Bro sekolah lah Jonathan. ya dulu. Ya, ya sama kayak Bro Jonathan. Oh, dia udah lihat ini gitu loh. Tanpa dia garis-garis pun dia udah tahu. Iya, Ya, gitu loh kalau udah pro gitu, kalau udah profitable gitu. Itu. menarik sih, menarik. Ya. Tapi emang gue awalnya agak kesusahan di awal-awal tuh, karena ya itu sih sebenarnya. Kadang nggak dapet gitu eh alasan dibalik semua action yang diambil sama si Aldo gitu. Iya ya. Tapi makin ke sini udah mulai paham ya. Makin sini makin mulai paham. Ya itu sih sebenarnya faktor, ya ini kan awal-awal kan kalau nggak salah Aldo tuh cuma paling 3 kali seminggu, Ya, ya, left kan 2 kali gitu. betul betul. Apalagi apalagi sebelum kejadiannya rame grup kan. Iya, Sebelum rame grup itu memang dia lumayan agak lama sih. Maksudnya bukan lama sih, maksudnya agak jarang nongol karena mungkin kebanyakan personal things-nya kan. iya, Personal apa namanya, personal affair-nya dia banyak, jalan-jalan segala macam iya, kayak gitu. Jadi apa namanya, terbengkalai lah ininya grupnya iya. ceritanya. Agak tuh ada fase di kayak gitu tuh, ada fasenya tuh. Iya. Dan gue sendiri secara pribadi juga ngerasa ini apaan gitu ya kan. I see, Ya, iya, cuma iya, kan gue ya woles lah karena gue tahu juga Bro Jonathan masih muda ya. iya. Dan Ya, ya, jadi mungkin secara tanggung jawabnya mungkin belum ada ada yang namanya pengalaman lah. sih, Kalau tanggung jawab itu biasanya kan pengalaman dulu nih. Nah, setelah mengalami komplain pahit itu kemarin kan ya dia iya, lumayan belajar banyak kan. Jadi hmm. aku udah bilang ke dia ya ya yang lain kan nggak ngerti urusan pribadinya, ya kan? Pendewasaan lah ya. Iya, pendewasaan. Ya, itu mungkin itu salah satu cara pendewasaan dirinya juga lah untuk Fortem supaya lebih kuat nih Fortem ke depannya nih. Iya, Gitu. iya sih, Tuh, tapi ya ilmunya dia secara pribadi lah ilmu tradingnya udah ini lah. Buktinya dia udah nggak ada webinar udah berapa bulan kan masih. iya, Kadang kalau ketemu dia juga kan ya cerita lebih detail lah. Kalau hanya di live biasanya kan umum-umum aja kan. benar-benar. Gitu. Ini ini H4-nya udah close nih. Nah, ini H4-nya bagus nih. Kalau yang ini mesin nunggu ini kalau mau cari aman ya dia break support H4 ini bagus. Wah iya sih, Ya, hampatnya sih, ini memastikan nih pasti dia lanjut turun nih. Paling tidak dia ini ke sini nih. Retest yang week ini. Week ini aja udah berapa? 16. Tapi kemungkinan besar sih menurut gua ya kalau dia break lagi itu mah panjang. panjang sih. Dor. Apalagi udah ketariknya gitu panjang dan Iya, closingnya nggak closing demand baru. betul. Tuh. Tapi memang kalau candle-candle kayak gini kalau masih ada demand di sebelah kiri biasanya ini dia nggak langsung turun. Iya pasti Dia retest dulu ya. nunggu seberapa 1 jam 2 jam. Jadi mungkin 1 jam berikutnya dia bukti ke atas dulu. Gue udah perhatikan banyak candle-candle kayak gini.
Ini kalau dia udah bikin supply baru di sini, terus di bawahnya ada demand, oh udahlah, dia nggak langsung di sell lah pokoknya. Mungkin London besok kali ya baru ini ya. Ya, bisa-bisa nih, bisa-bisa nih. Karena mungkin malam ini kan nggak ada banyak penggerak ya. Tapi Iya, kita nggak tahu, siapa tahu ada nanti volume goib. Oh. Hmm. Kita lihat di H1-nya tuh, M30-nya. Kalau dilihat dari M15-nya juga tadi lumayan ini ya, di sisa. Nah ini juga bagus nih konfirmasi nih, bisa nih dicoba nih nanti nih. Ini sell stop juga bisa, cuma memang ini stop loss-nya lumayan panjang. panjang. Stop loss-nya di atas ini, menurut gue sih di atas ini aja. Sekitar 50 pips sih berarti. Nih ya, kalau di sini dicoba aja nanti. Ini gue juga mau coba mau ini lot kecil aja tapi. Ini stop loss-nya di sini ya 40 pips. Ini targetnya ya sampai ke bawah sih. Ya nggak muluk-muluk lah, 50 pips aja cukup. Ini kalau dia break ini sih panjang ke bawah nih. Apalagi tadi H4-nya, super H4. Hmm. Tapi kalau sekarang sih kalau gue pribadi setelah udah kebanyakan di gold, Hmm. berasa di GJ tuh, aduh ini lah Pergerakannya gitu ya. iya. Tapi pasti kalau GJ tuh entah kenapa tuh Iya, ya. nggak Sama-sama. ribet-ribet. Gua juga nggak sukanya gitu. Walaupun memang banyak gocekan di Go, tapi kayaknya pergerakannya agak-agak menantang gitu ya, menantang. Iya, adrenalinnya ada gitu kalau di Iya, gold tuh. adrenalinnya ada. Iya, kalau GJ ya masih inilah, masih masih oke lah dibanding Gold. Apalagi Euro USD. Waduh, nggak deh. Kalau gue Euro USD nggak bisa banget itu. Nggak Itu cocok ya, karakternya. iya iya. Yang pakai Euro USD sih benar-benar itulah konvensional banget yang nyari aman banget. Iya, Misalnya kita dapat 10 pips saja udah syukur banget. Tapi ya stop loss-nya juga kan pendek juga sih. iya, Ya, dua sisi sih. iya. Aturi, tapi kayaknya berarti tinggal atur lotnya aja sih kan berarti kan sebenarnya. Betul, betul. Kalau di Euro USD satu lo ya, cuma kalau di Gold ya 0,20 ya Iya, iya. atau 0,30 lah. Kalau mau ini ya 0,5 atau setengah lot Hmm, begitu sih. Ini Cak kalau lihat ini ya, ini kalau misalnya ini sama seperti ini kan ada nih. Nanti dia sama kayak gini tuh, Bro. Tuh, habis dia apa namanya dia konsolidasi di sini, terus candlenya diberi langsung ke bawah, hmm. ya kan? Nah, yang keduanya ini belum diberi kan, yang keduanya ini kan belum diberi. Nah, ini yang ketiganya nih, percobaan ketiga ini kalau udah diberi sih ya itu tadi tuh sama kayak gini. Iya, panjang lagi bisa Iya, itu. panjang lagi. Gitu. Hmm. Berarti tadi si Donvo ada sell kali. Mungkin dia udah tutup kali itu udah profit. Let's see. Ini jadi sell nggak sih tadi? Lagi persiapan nih kayaknya. Kayaknya ya dia nggak jadi tadi ya, di cancel kayaknya sama dia. Gara-gara yang M15 itu bullish.
Dan Gero pamit duluan ya, agak kurang tidur soalnya. See you besok. Oke, sis Marcella, Oke. good night. See you, sis. See you, see you. Jadi masuk, bro. Sebentar, gue lagi lihat ini jadi udah di break ya? Udah di break tapi ya, as always kan, gold. Abis Iya, di iya, break, iya, ya iya. Sebentar deh, dites lagi. sebentar. Nah, Gue coba lihat lagi deh. Ini dia belum di break deh kalau di pas bak. Oh iya udah ya. Gue belum pasang soalnya. Coba gue pasang dulu deh. Dia udah break ya. Udah gua langsung sell aja kalau gitu. 0,1 aja sell. Dah. Berarti stop lossnya itu kalau dilihat dari M15 berarti 20, 25, 50 aja. 20, 25. 20, 25, 5. Ikut saya nggak bro? ikut sel. Udah sel sih. Betul ya. Ya lo testing aja lah, jangan jangan gede-gede. Iya. Kadang penasaran juga kalau nggak ini. Wah, udah tarik aja tuh. Iya. Tapi kayak kalau ini yang 15-nya dia close bullish sih, better out ya berarti ya bro ya. Iya ya better out mungkin nanti ya. Di M15 ini kalau dia bullish better out dulu. Harusnya sih enggak ya. Dari komposisi candlenya sih enggak ya. Tapi Iya ya kita harusnya. kemarin udah coba ya. Waktu apa ya kita loss ya? Hari Wah Kamis ya. Kamis ya. itu sih Kamis kayaknya. Iya Kamis kan. Kurang ajar banget itu memang. Gila itu sih capeknya capek sih itu. Capek itu. Kita loss 37 ya atau 35. Iya sekitar 30-an lah. 30 pips. Semoga malam ini dikasih nih. Walaupun lo kecil. Tapi kemarin lo kecil sih. Tapi setelah kita live kan gua ada sale lagi kan. Jadi ada berapa kali tuh. Kena semua stop loss. Wes. Tadi gua sell di 21.80. 2180. Oh gua 61. 61 ya. Hmm, ya tipis-tipis sih beda ya. Ini kalau dia ke atas lagi sih benar-benar ya. Ah, Tapi emang ada rencana ini ya bro ya, mau gathering offline ya rencananya ya. kenapa mau Gathering offline. agen offline? Ini gathering. Oh, rencana sih tahun ini mungkin kita ngadain. Hmm, Tahun ini mungkin kita ngadain gathering. Soalnya tahun lalu kayaknya belum ada deh gathering. iya tahun lalu belum ada. Ya, cuma tahun 2022 ada berapa kali tuh di Sentul, di Bogor ada, tahu gua ya. Oh iya tuh waktu itu pernah juga tuh. Ya, di Bogor ada kan. Cuma nggak bisa ikut terus waktu itu gara-gara masih kuliah kan. Ya.
Hmm. Kalau dia ke atas lagi aneh sih. Karena kenapa? Tadi dia udah begini dan dia udah retest ke atas itu. Ini ya, harusnya sih dia udah nggak mungkin retest melebihi itu harusnya, Harusnya ya. harusnya gitu loh. Tapi ya namanya bandar ya suka-sukanya dia ya. Iya, apalagi hari Senin kan. Lagi hari Senin ya, ya hari Senin lagi plus. Ini udah minus berapa? Ini 10 ya, 10 pip. Iya, 10 pips. Berarti tadi di Bro Jonathan yang tadi London nggak sell ya? Enggak, gua kerja soalnya. Oh, Nggak sih. sempat buka chart tuh. Berarti biasa kalau kayak pagi ke sore gitu, lu ngapain aja, bro? Gue biasanya santai aja sih. Gue biasanya bangun siang kan. Oh, Bangun siang, terus karena punya anak ya ngajak keliling, siang ngopi, pas siang pagi menjelang siang ngopi, sore biasanya tidur. ah sih. Ya, sore misalnya udah habis makan siang, biasanya kan jam-jam tidur ya, jam-jam ngantuk ya biasanya habis jam makan siang ya. Iya tuh. Ah, di Anak berapa, bro? baru satu. Oh, baru satu. Umur berapa? Guanya atau anak Anak lu? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Lu umur? Gua 37. 37, I see. Jauh kan? Lo masih muda lah, jauh masih. Iya. Nah, 37. Tapi gua kira lu late twenties gitu loh, bro. Kenapa? Gua kira lu late twenties. Belum paham gua artinya itu. Oh, ini kayak umur 30 awal lah gitu. Oh, I Dua see. puluhan akhir atau 30 awal gitu. Nggak kelihatan Oh, 37 loh. Makanya kaget gua. Oh, ya, bro eh, ya udah punya anak yuk. Lah, eh, udah punya anak. ternyata lebih jauh ya. Mungkin gua baby face kali ya, Iya. baby face. Dan mungkin karena Iya gua sih. kurus juga kan. Mungkin ya bisa lah mungkin. Ya Hmm, ada faktor itu juga sih. iya iya. Kalau kita kurus kan biasanya kan cenderung lebih kelihatan ini ya, lebih muda dari umur yang seharusnya. Ini lu masih hold atau enggak, bro? Masih Hol, karena gua pasang Masih lock hold lah ya. kecil kan, jadi ya gua ini aja. Lo close ya? Toleransi ya. Gue udah stop sih. Oke oke oke. Better begitu. 20 pi berarti. 20 pips. Ya supaya eh, hari ini masih inilah ya. Masih profit. Jadi jaga Ya ya jaga ya. psikologi. Betul 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 memang harus begitu sih.
Cuma takutnya dia langsung turun gitu loh. Misalnya dia M15-nya close bullish memang, cuma kan dia begitu. Tapi tipis banget itu Iya. 15-nya sih sebenarnya. Kecuali kalau tadi M15-nya dia strong banget. Tadi sebenarnya siang itu gua ada ngikut sih, baik. Oh yang big move itu ya. Ya, yang di sini. Tapi gua buy di sini. Jadi agak-agak digocek dulu. Hmm. Tadi kalau seberapa ya? Kalau nggak salah itu di 26, 50 gitu lah di sini. Oke, Bro Geran, mungkin malam ini sampai di situ aja, Bro ya. Oke, oke bro. Karena kita juga Thank you, thank you. tinggal berdua dan lo juga udah out. Nah, gua Iya, juga lot kecil, jadi ya gua biarin aja tutup mata. Jadi thank you udah gabung pada malam hari ini ya, Bro ya. thank you juga bro buat See you, insight-nya. see you, see you See you, tomorrow see ya. you, see you Bye bye. tomorrow. Yo, bye.